Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik tema 3, subtema 2 di pelajaran terakhir, ini pelajaran 6. Bismillah, seperti biasa sebelum belajar berpakaian yang rapi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menyiapkan catatannya. Pakaian yang rapi, berdoa, siapkan catatan merupakan 3 hal daripada hal-hal yang menjadi adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam suatu majelis ilmu atau ketika kita sedang belajar. Kita berdoa dulu supaya Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pelajaran 6. Ada 3 muatan pelajaran di pelajaran 6 di subtema 2, tema 3. Ini ada Bahasa Indonesia, PPKN dan juga SPDP. Kita akan pelajari Bahasa Indonesia terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada sebuah iklan daripada sebuah iklan minuman bersoda yang cukup terkenal di negara kita. Minuman Sprite. Boleh perhatikan, ini kita akan lebih fokus ke bahasa atau teks iklannya. Minuman bersoda yang ada di gambar kita ini dia memakai slogan nyatanya nyegerin. Kalau kita lihat iklan Sprite nyatanya nyegerin. Masya Allah. Antum ketika bahasanya yang sederhana, singkat, tapi membuat banyak orang atau bisa menarik perhatian orang. Padahal bahasanya cuma nyatanya nyegerin, nggak panjang-panjang. Ketika kita mendengar kata nyatanya nyegerin, pasti pikiran kita langsung ke minuman bersoda ini. Jadi bahasa iklan tidak perlu panjang-panjang, yang penting jelas dan juga menarik perhatian orang. Nah, yang kedua, ada iklan sebuah kartu GSM. Kartu GSM yang dipakai untuk di handphone atau smartphone. OMG, gratis SMS, Facebook dan Twitter semaumu. Murah itu IM3. Masya Allah. Gratis SMS, Facebook, Twitter, media sosial semaumu, suka-suka. Oh, luar biasa. Suka-suka berarti nggak usah isi pulsa gitu, gratis. Padahal kalau kita pakai habis juga pulsa kita, tapi namanya iklan. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menarik perhatian orang. Masya Allah. Gratis SMS semaumu. Oh, subhanallah. Mumtaz. Ya. Mumtaz. Ini iklan daripada kartu GSM. Nah, ada iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan juga Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selamatkan gigimu dari kuman. Selamatkan gigimu dari kuman. Bantu ingatkan anak Anda menyikat giginya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Singkat, tapi pesannya bisa sampai kepada orang lain. Selamatkan gigimu dari kuman. Artinya apa? Ada kalimat ajakan di sini, kalau kita menjaga gigi kita, membersihkan gigi kita, maka kuman akan menjauh daripada gigi kita atau gigi kita akan sehat. Mulut kita akan wangi dan orang akan nyaman berada di dekat kita. Ini ada iklan juga, iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja. Sama juga. Kalimatnya sedikit, singkat, padat dan juga jelas. Apa yang dibutuhkan di situ dijelaskan. Dibutuhkan segera. Perusahaan
yang bergerak di bidang tekstil. Bidang tekstil ini perusahaan-perusahaan garment ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi menjahit pakaian, perusahaan-perusahaan yang memproduksi jas atau kain-kain, ini bidang tekstil. Nah, mereka membutuhkan seseorang yang bisa untuk mengisi jabatan sebagai marketing atau sales lokal. Orang yang bertugas di bagian penjualan. Siapa yang dia butuhkan? Dia butuhkan pria atau wanita, usianya paling tinggi usianya 35 tahun. Pendidikannya D3 semua jurusan. Apa aja jurusannya? Diploma 3, D3. Pengalaman sebagai marketing ada, pernah bekerja sebagai marketing. Dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Lamarannya dikirim ke AKEK atau P di alamat PO Box 7800 BDSS Bandung. Alamat alamat posnya 40232. Iklan di lowongan kerja. Kemudian ada iklan minuman lagi. Nih. Kini di Indonesia, Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Minumannya dari buah jeruk terbaik di dunia. Ini nggak tahu betul-betul buah jeruk terbaik atau tidak, tapi iklannya betul-betul bisa mengajak orang. Iklannya bisa menarik perhatian orang. Fresh to the top, real orange pulp, menggunakan pulpy atau biji jeruk asli, biji jeruk yang asli. Ini mengaku menggunakan jeruk terbaik di dunia, ini jeruk Florida. Namanya iklan, dia akan berusaha mengiklankan atau menarik perhatian orang supaya orang membeli produknya. Ini tadi 5 iklan. Ini bahasa-bahasa iklan dipakai, bahasa-bahasa iklan yang menarik, bisa mempengaruhi orang untuk membeli produk mereka. Kartunya bisa gratis, sosial media semuanya. Minumannya nyegerin, giginya bisa sehat, jauh dari kuman dengan membersihkan gigi. Minuman ini dari bulir jeruk asli dan nomor 1 di dunia. Juga dibutuhkan segera, ada iklan, dibutuhkan segera seorang yang bisa mengisi jabatan sebagai marketing. Orang tertarik ya, kalimat-kalimat yang membuat orang tertarik. Nah, tentang bahasa iklan Ustaz sekalian. Jadi sebelum kita Ustaz akan jelaskan pengertiannya ya. Jadi bahasa iklan atau teks iklan, biasa disebut juga teks iklan, adalah media promosi efektif. Media promosi efektif. Media promosi atau media alat untuk mengenalkan produk yang sangat efektif, yang sangat bagus, yang dipakai untuk mempromosikan atau memasarkan produk kepada konsumen. Bagaimana produk kita bisa disukai atau diminati oleh konsumen ya, dengan cara kita mengatur bahasa atau teks iklan kita. Ada 3 hal yang menjadi poin penting dalam bahasa atau teks iklan. Ya, ini ada media informasinya harus jelas. Kita harus menjelaskan ciri-ciri produk kita tersebut dengan jelas ya. Produk kita namanya apa, ciri-cirinya seperti apa, kelebihannya apa, harus kita jelaskan dengan betul. Harus informasinya harus jelas. Yang kedua, media persuasi. Media yang bisa mengajak orang, membujuk orang untuk membeli, para konsumen untuk membeli barang-barang kita. Jadi media persuasi, jadi harus mengajak seperti gambar tersebut, jangan untuk perhatikan. Orang pada buru-buru semua, pada pengen beli kartu M3 semuanya. Jadi medianya persuasi, betul-betul bisa mengajak, menarik perhatian orang. Kemudian media pengingat atau reminder, untuk mengingatkan para konsumen perihal produk tertentu agar mereka berlangganan atau terus memakainya. Jadi yang menggunakan media, misalnya di media pengingat ditempelkan mereka menggunakan jasa pemasang iklan, jasa advertisement, kantor-kantor advertisement atau kantor-kantor pembuat iklan, yang pembuat papan iklan. Nah, mereka pasang di sana sewa sebulan. Nah, jadi sebulan orang lewat jalan itu lihat terus iklannya, lama-lama orang tertarik. Atau dipasang di
iklan LED, ya, iklan LED yang biasa di lampu merah, sekitar lampu merah di Batam ada juga. Nah, di situ dipasang, di kontrak, disewa 1 bulan. Tiap hari kita lewat iklannya terus. Tiap hari kita lewat iklan apa? Cat tembok itu. Tiap hari kita lihat ada aja iklan cat tembok itu. Ya, Masya Allah. Ini dipasang terus supaya apa? Menarik perhatian orang, ya. Supaya menjadi orang mengingat-ingat, lama-lama orang pengen beli. Nah, itu 3 hal daripada bahasa teks iklan. Ini media informasi, media persuasi, media yang mengajak, media informasi tadi media yang berisi tentang bahan-bahan atau barang-barang yang mau kita jual, media persuasi, medianya harus bisa mengajak orang untuk membeli, media pengingat atau reminder. Jadi iklan kita ini kita pasang di tempat-tempat yang strategis yang bisa membuat orang tertarik untuk membeli barang-barang kita. Itu tentang bahasa iklan di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke pelajaran PPKN dan juga IPS tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, nonton sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki budaya dan juga kebiasaan yang beragam, ya. Sudah kita pelajari berulang-ulang, setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan juga kebiasaan yang beragam. Contohnya di daerah kita di Kepri, Kepulauan Riau, ada tarian tradisionalnya. Tarian tradisional tarian Zapin, yang merupakan tarian tradisional daerah Kepri dan juga Riau. Bahkan di Malaysia juga mengakui Zapin sebagai salah satu tarian tradisionalnya. Jadi setiap daerah berbeda-beda. Kita tidak akan temui Zapin di Maluku. Kita tidak akan temui Zapin di Sulawesi. Tidak akan kita jumpai di Jawa. Tidak akan, karena berbeda-beda budayanya. Makanan juga berbeda-beda. Salah satu contoh keberagaman dari makanan. Kalau di Batam atau di daerah Kepulauan Riau, nah, otak-otak nih menjadi salah satu oleh-oleh khusus. Apalagi kalau antum pernah ke Tanjung Pinang, ya, pernah ke Tanjung Pinang. Nanti kalau mau keluar dari Tanjung Pinang itu banyak penjual otak-otak di sana. Atau kita ke Tanjung Uban, kita mau ke daerah Bintan lewat Tanjung Uban. Nah, sana juga banyak penjual otak-otak di sana. Kenapa? Karena otak-otak ini merupakan salah satu makanan tradisional atau makanan khas daripada daerah Kepulauan Riau. Sehingga misalnya ada orang dari luar Batam, nah dia ke daerah Batam atau dia ke salah satu daerah di Kepri. Nah, di daerah-daerah seperti pelabuhan atau bandara, nah di sana dijajakan makanan-makanan atau jajanan khas. Akhirnya orang itu bisa membeli makanan tersebut, dia bawa pulang ke kampungnya atau dia bawa pulang ke keluarganya di daerah di luar Kepri. Nanti ini saya dari Kepri nih, buktinya mana dari Kepri, ini ada bawa otak-otak. Jadi makanan tarian tradisional setiap daerah berbeda-beda. Kemudian anugerah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian pembelajaran ini Ustadz akan menjelaskan tentang salah satu bentuk kerajinan, ya, dan juga ini akan menjadi tugas antum. Ini antum akan Ustadz suruh bikin buklet keberagaman Indonesia. Bikin buklet keberagaman Indonesia. Apa itu buklet? Sebelumnya antum bikin, Ustadz ingin antum tahu dulu apa itu buklet. Nah, buklet itu buku kecil, ya. Buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Jadi buku kecil tapi dia bentuknya selebaran panjang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada buklet daripada abang antum kelas kemarin, ya. Namanya Abang Dinul Rafidudun Muhti. Ini buklet dia. Dia bikin sama tentang provinsi, tarian tradisional dan juga makanan khas, ya. Ini tugas antum pun akan sama seperti ini. Antum akan membuat provinsi, tarian khasnya dan juga makanan khasnya. Nah, itu buklet. Nah, antum kita langsung saja Ustadz akan memberikan video yang Ustadz bikin sendiri. Nah, video sederhana supaya antum bisa bikin sendiri buklet antum
tentang provinsi di Indonesia, 34 provinsi, tarian khas dan juga tarian tradisional dan juga makanan khasnya. Ini videonya, kita akan perhatikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Ustadz, pada kesempatan kali ini ingin menunjukkan kepada antum cara membuat buklet. Seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya tadi, bahwa buklet adalah buku kecil yang dia berfungsi sebagai selebaran. Kita langsung saja. Antum bisa membuat buklet dari kertas HVS, menggunakan kertas HVS ataupun kertas karton, ya, atau menggunakan kertas karton. Jadi di sini saya menggunakan kertas HVS. Sebenarnya antum lebih bagus menggunakan kertas karton, karena kertas karton itu dia teksturnya lebih keras. Dia lebih keras kertasnya dibandingkan dengan, atau lebih tebal dibandingkan dengan kertas HVS. Jadi antum, tapi terserah antum. Yang penting setelah membuat nanti dia mau kertas apapun dipakai, yang penting bentuknya buklet. Nah, yang pertama antum siapkan kertas, kemudian sini saya menggunakan kertas HVS. Antum lipat bagi dua seperti ini. Lipat bagi dua seperti ini, kemudian nanti setelah sudah dilipat seperti ini kita potong, ya. Potong jadi dua bagian. Jadi kertasnya sudah kita lipat tadi kan, kita potong jadi dua bagian. Ini sudah Ustadz siapkan, sudah Ustadz potong kertasnya. Jadi seperti ini, sudah kita potong kertasnya menjadi dua. Setelah itu kita lipat, ya, lipat kertas yang sudah kita potong tadi. Kalau untuk menggunakan kertas karton mungkin lebih panjang lagi, ya. Nah, setelah itu kita lipat. Di sini kertas menggunakan kertas HVS ukuran A4. Kertas HVS ukuran A4. Ini kita lipat. Lipat menjadi 4 bagian. Sudah berbentuk, sudah terbagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari samping nih seperti ini. Nah, kemudian kita lipat, ya, lipat ke dalam seperti ini. Oke. Lipat ke dalam seperti ini. Terus yang bagian bawah ini kita lipat juga ke dalam. Seperti ini. Oke, jadi dia lipatannya nanti zigzag, silang, menyilang, ya, lipatannya. Ini dari samping nih, kita bisa perhatikan. Nah, dari samping bentuknya seperti ini, ya, buklet, bentuknya buklet, atau dia buku-buku kecil yang berbentuk selebaran, ya. Jadi dalam satu lebaran seperti ini, selebaran seperti ini, terdapat tulisan-tulisan per halaman. Jadi kita tulis di sini. Sudah Ustadz persiapkan juga. Ini seperti ini. Ustadz bagi. Jadi di bagian atasnya tulis judulnya sesuai dengan tugas yang akan kita buat. Buklet tarian, ya, buklet tarian dan makanan di Indonesia. Buklet tarian dan juga makanan di Indonesia by Ardi Kasim. Terserah antum tulis dengan nama antum masing-masing. Setelah itu, manusia sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nah, di halaman-halaman berikutnya antum tuliskan isinya. Ini juga Ustadz bawakan contoh dari abang-abang kelas antum 5 Abu Bakar tahun kemarin. Di sini saya berikan antum contoh buklet daripada abang antum semua, yakni Dinul Rafiduddin Muhti, abang Dinul. Jadi dia tuliskan di judul buklet dia,
Nama Dinul Rafiduddin Muhti, kelas 5 Abu Bakar, mapel tematik. Nah, antum boleh bikin judulnya seperti ini pun terserah antum ya. Yang penting dia bentuknya buklet. Buklet seperti yang tadi saya contohkan, buklet tarian dan makanan di Indonesia by Ardi Kasim. Terserah antum judulnya, antum bikin sesuai dengan karya antum masing-masing. Nah, jadi seperti ini nanti nih. Antum perhatikan nih punya Abang Dinul nih. Nah, panjang. Karena antum akan membuat provinsi 34 provinsi. Ya. 34 provinsi. Ini ya. Jadi antum bikin nanti 34 bagi 2. 34 bagi 2 17 lembar. Jadi hari ini ada 17 lembar. 17 lipatan. Antum bikin ini sampai 17 lipatan. Nih dikasih halaman sama Abang Dinul. Sampai 17 lipatan. Nanti halaman 18 sampai dengan 34 itu di belakangnya. Nih. Mulai dari 18 sampai dengan 34 provinsi. Ini ada di belakangnya, halaman belakang, lebaran yang belakang. Di depannya halaman 1 sampai dengan 17. Jadi seperti ini antum buat. Oke. Di sisi atasnya judul, kemudian halaman 1 dibuka. Halaman 1 2. Ini ada provinsi yang pertama, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Tarian tradisionalnya tari saman, makanan khasnya timpan. Kemudian yang kedua, Provinsi Sumatera Utara. Tarian tradisionalnya serampang 12, makanan khasnya bika Ambon. Halaman 3, Provinsi Sumatera Barat. Tari baralek gadang, atau ada juga Sumatera Barat ini bisa tari piring. Makanan khasnya rendang. Provinsi Riau, ada juga Provinsi Kepri. Tarian khasnya tanduk atau zapin, bisa juga zapin. Makanan khasnya sup ikan Batam dan otak-otak. Masya Allah. Ini sampai di provinsi yang ke-34 di halaman belakangnya. Di halaman belakang antum bisa provinsi 34, Provinsi Papua. Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Ini ada tari perang, makanan khas papeda dan juga bubur sagu. Jadi antum isi ya. Isi sampai dengan 34 provinsi. Oke ya. Jadi seperti itu ya, antum lipat-lipat bentuk seperti ini. Di halaman depannya halaman judul halaman 1 sampai 17, provinsi ke-17, kemudian belakangnya 18 sampai dengan 34 provinsi. Ingat, tuliskan judulnya terserah antum, boleh ikutin ini atau boleh ikuti yang ini. Kemudian isinya, kontennya provinsi, tarian tradisional dan juga makanan khas. Oke? Antum bisa cari ini di internet, atau mungkin antum yang punya buku-buku ensiklopedia tentang makanan bisa juga. Terserah antum sumbernya dari mana. Penting dikerjakan. Ya. Demikian. Mudah ini. Insya Allah dikerjakan mudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nana sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi video untuk cara membuat booklet. Nah, jadi antum ini menjadi penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tugas antum yakni buat booklet tentang provinsi serta ibu kotanya, kemudian tarian tradisional dan juga makanan khasnya. Antum bikin booklet. Ustadz kasih waktu sampai hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Antum bikin booklet, antum akan kirimkan gambarnya, Ustadz akan sediakan tempat di Google Classroom
untuk antum tempat pengumpulan buklet antum. Foto saja, ya foto saya buklet antum, kemudian kirimkan gambarnya. Dan juga ingat, ada yang belum membuat tugas iklan yang semalam Ustaz perintahkan ya. Ustaz perintahkan, tolong supaya segera buatkan iklannya, kemudian ditaruh di status WhatsApp-nya agar Ustaz bisa melihat. Oke, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah memberkahi dan juga memberikan semangat kepada antum dalam mempelajari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.